Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Laras Dei Subekti, kemudian ada Munasi, dan yang terakhir ada Sally Rosalia. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami materi tentang rangka dan otot manusia. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu dari rangka manusia. Nah, rangka adalah rangkaian tulang yang saling berhubungan secara teratur dan memberikan bentuk tubuh pada manusia. Nah, rangka yang saling bekerja sama akan membentuk sebuah sistem rangka. Nah, kemudian sistem rangka ini adalah suatu kesatuan yang memberikan dukungan berupa dukungan fisik yang disusun oleh sejumlah tulang. Nah, dari PPT yang sudah kita berikan, kalian bisa melihat bahwa di situ ada gambar dari sistem rangka manusia. Nah, di situ terdapat gambar yang dimulai dari tulang tengkorak, kemudian ada tulang selangkangan, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang pengumpal. Selanjutnya, kita akan bahas bagian-bagian rangka manusia serta fungsinya. Nah, bagian-bagian rangka manusia ini yang pertama yaitu adalah rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, di mana anggota gerak atas itu disebut sebagai bagian lengan atau tangan, kemudian rangka bagian bawah itu disebut juga sebagai bagian kaki. Nah, kemudian selanjutnya itu ada rangka badan. Nah, rangka badan ini tersusun mulai dari tulang leher sampai dengan tulang ekor. Nah, tulang leher ini dibentuk oleh 7 ruas tulang. Tulang leher itu bersambung dengan tulang punggung hingga tulang ekor. Nah, tulang punggung hingga tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang. Jadi, jumlah ruas tulang leher sampai tulang ekor adalah 33 ruas. Nah, terus 33 tulang ini disebut juga sebagai tulang belakang. Kemudian yang terakhir itu ada rangka kepala tengkorak, di mana rangka kepala ini dikenal dengan nama tengkorak. Nah, rangka tulang kepala ini berbentuk bulat, disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipih. Kemudian tulang-tulang ini bersatu membentuk sendi, tetapi tidak dapat digerakkan. Tulangnya keras yang berguna untuk melindungi otak. Selanjutnya di PPT sudah kita kasih di situ ada gambar rangka badan. Yang pertama kita akan bahas gambar tulang rusuk dan tulang dada. Di mana tulang rusuk dan tulang dada ini di situ dijelaskan terdapat tulang rusuk sejati yaitu terdapat 7 pasang. Kemudian yang paling bawah itu ada tulang rusuk palsu yang terdiri dari 3 pasang. Nah, yang paling bawah ada tulang rusuk melayang yang terdiri dari 2 pasang. Kemudian di sebelahnya itu adalah gambar dari tulang dada, di mana di gambar itu sudah dilihatkan yang paling atas itu dinamakan tulang hulu, kemudian yang tengah-tengah itu namanya tulang badan, kemudian agak bawah dikit di situ dinamakan tulang padang. Nah, kemudian yang kedua itu terdapat gambar tulang bahu, di mana di situ dijelaskan terdapat tulang selangka kanan dan tulang selangka kiri. Kemudian yang di situ kan ada gambar dan juga itu namanya tulang belikat. Kemudian yang terakhir itu ada gambar dari gelang panggul. Nah, di gambar gelang panggul itu dilihatkan di situ ada tulang yang namanya tulang usus. Terus yang paling bawah itu ada tulang kemaluan dan yang paling bawahnya lagi itu adalah tulang duduk. Nah, baiklah kita akan lanjut ke slide selanjutnya yaitu yang membahas tentang fungsi rangka manusia. Fungsi rangka manusia ini terdapat 5 poin. Yang pertama, itu sebagai rangka tubuh manusia yang memberikan bentuk. Contohnya, pada tulang tengkorak yang memberikan bentuk wajah atau kepala kita menjadi bentuk yang bulat. Nah, kemudian yang kedua, itu ada rangka tubuh manusia juga berfungsi sebagai penopang tubuh kita. Contohnya, tulang kaki yang menopang seluruh tubuh kita. Kemudian yang ketiga, dia melindungi organ-organ dalam, contohnya tulang rusuk dan juga melindungi jantung dan paru-paru. Nah, yang keempat, rangka tubuh juga berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang terakhir, tempat melekatnya otot misalnya pada tulang kering, tibia atau menempelnya otot.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelainan pada rangka manusia dan pengertian otot manusia. Terdapat beberapa contoh kelainan pada sistem rangka manusia, di antaranya seperti osteoporosis, patah tulang, kelainan pada tulang belakang, spondylolisis, spondylosis, dan osteopenia. Osteoporosis merupakan penyakit pengeroposan tulang. Biasanya penyakit ini terjadi secara bertahap. Kemudian patah tulang. Patah tulang merupakan kelainan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau cedera akibat olahraga. Kemudian kelainan pada tulang belakang. Contohnya seperti kifosis, lordosis, dan skiolosis. Spondylolisis merupakan kelainan yang terjadi diakibatkan oleh tulang belakang bergeser dari tempatnya menuju ke tulang yang berada di bawahnya. Sedangkan spondylosis merupakan kejadian atau perubahan di mana tulang belakang berubah seiring terjadinya proses penuaan. Kemudian osteopenia. Osteopenia merupakan masalah yang diawali karena kehilangan pemadatan pada tulang, sehingga tulang mengalami pengeroposan. Pengertian otot pada manusia. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot adalah jaringan yang berada dalam tubuh manusia dan jaringan yang berada dalam tubuh hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang. Mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki kemampuan berkontraksi dan memanjang jika sedang melakukan relaksasi. Kontraksi otot akan terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi akan terjadi apabila otot melakukan proses istirahat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sally Rozalia Intan. Baiklah, saya Sally Rozalia Intan akan menjelaskan tentang jenis-jenis otot pada manusia serta fungsinya. Nah, jenis otot pada manusia itu ada 3. Yang pertama itu ada otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini disebut juga otot rangka atau serat lintang. Nah, biasanya otot lurik ini tuh bekerja di bawah kesadaran manusia. Nah, pada otot lurik ini juga itu terdapat fibril-fibril yang mempunyai jalur-jalur melintang berwarna gelap atau yang biasa disebut dengan anisotrop, dan juga berwarna terang yang disebut isotrop. Nah, yang keduanya itu tersusun berselang-seling. Selanjutnya, sel-selnya itu biasanya berbentuk silindris dan mempunyai banyak inti sel di tengah. Nah, otot lurik ini juga itu bisa berkontraksi secara cepat dan mempunyai periode istirahat berkali-kali. Biasanya juga otot lurik ini tuh memiliki kumpulan serabut yang dibungkus oleh fascia propria. Nah, kumpulan serabut otot yang dibungkus oleh fascia propria tadi itu dibungkus lagi oleh selaput fascia superficialis. Nah, otot lurik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuk otot luriknya itu biasanya silindris dengan garis gelap terang. Nah, lalu melekat pada rangka. Nah, biasanya bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, memiliki banyak inti sel yang berada di tengah, kemudian mempunyai pigmen mioglobin. Yang kedua itu otot polos. Nah, otot polos ini tuh otot yang tidak sadar atau otot alat dalam, disebut juga itu otot visceral. Nah, otot polos ini tuh tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Nah, dan masing-masing dari selnya itu memiliki hanya satu inti aja yang terdapat di tengah. Nah, biasanya kontraksi otot polos ini juga itu tidak menurut kehendak manusia.
tetapi dipersarapi oleh saraf autonom. Nah, otot polos ini terdapat di alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran pencernaan, saluran-saluran pernapasan, pembuluh darah, dan juga saluran kencing. Nah, adapun ciri-ciri dari otot polos, yang pertama itu biasanya itu waktu kontraksinya itu 3 sampai 180 detik dan bentuknya seperti perahu, terletak pada organ dalam manusia dan memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya itu lambat dan mudah lelah karena dipengaruhi oleh saraf autonom. Nah, otot polos ini tuh biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otot atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang ketiga itu ada otot jantung. Nah, otot jantung itu mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik yang pertama tadi. Tetapi perbedaannya hanya saja pada otot jantung itu serabut-serabutnya itu bercabang-cabang dan saling beranyaman serta dipersarapi oleh saraf otonom. Letak inti selnya itu di tengah. Nah, dengan demikian otot jantung itu seperti otot lurik ya, yang bekerja tidak menurut kehendak. Adapun ciri-ciri dari otot jantung itu, yang pertama itu bentuknya silindris, memiliki percabangan yang disebut sincitium, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Selanjutnya, fungsi jaringan otot. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi dari jaringan otot itu berhubungan dengan lokomosi atau pergerakan. Nah, pergerakan yang dihasilkan dari kontraksi jaringan otot itu berperan dalam melaksanakan fungsi tertentu di dalam tubuh. Antara lain yang pertama, menggerakkan rangka atau tulang. Nah, jaringan otot yang menyusun rangka atau tulang itu disebut otot rangka. Otot rangka juga disebut otot lurik karena otot rangka itu coraknya berlurik-lurik, bekerja di bawah pengaruh kesadaran atau kemauan manusia. Lalu fungsi yang kedua yaitu menggerakkan organ-organ pencernaan. Biasanya organ-organ pencernaan itu kan dimulai dari kerongkongan sampai ke anus yang didukung dengan jaringan otot polos. Nah, oleh karena itu pergerakan yang dihasilkan oleh otot polos tadi itu selalu bertahap seperti gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan yang terjadi pada saluran pencernaan. Perbedaannya itu antara otot rangka dan polos itu, cara kerja otot polos itu tidak dikontrol atas kemauan diri sendiri, melainkan terjadi di luar kesadaran. Selanjutnya, fungsinya menggerakkan jantung, karena jantung kan merupakan salah satu organ yang aktif bergerak. Pergerakan jantung itu kan penting sekali karena berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisme. Nah, jantung biasanya memompa darah yang membawa senyawa-senyawa penting bagi tubuh serta mengangkut limbah metabolisme untuk dikeluarkan. Nah, pompa jantung tak lain terjadi atas kerja otot yang menyusun jantung. Otot jantung sedikit berbeda dengan otot lurik dan polos. Otot jantung ini memiliki karakter kontraksi yang cepat dan di luar kesadaran tubuh manusia. Dan fungsi yang terakhir itu menahan tekanan. Biasanya, tekanan yang dihasilkan dari pompa jantung itu cukup besar. Nah, otot polos yang elastis itu menyusun saluran pembuluh darah, mampu untuk meredam tekanan jantung. Nah, dengan demikian, darah yang dipompakan dapat tetap mengalir sampai ke pelosok sel. Sama halnya dengan ketika hamil. Nah, kemampuan elastis rahim itu melebar sampai 500 kali dari ukuran normal saat masa kehamilan. Sementara kantung kemih yang berfungsi menampung urin itu tersusun atas otot polos. Nah, dengan demikian kita dapat menahan tekanan air urin karena kemampuannya yang untuk mengembang. Kemudian sifat kerja otot itu ada dua. Yang pertama itu sifat antagonis. Nah, otot antagonis itu
adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya itu berlawanan. Nah, misal jika otot pertamanya itu berkontraksi dan pasti yang keduanya akan berelaksasi, yang bisa menyebabkan tulang itu tertarik atau terangkat. Begitupun sebaliknya, jika otot pertamanya itu berelaksasi dan yang keduanya pasti akan berkontraksi dan bisa menyebabkan tulang itu kembali ke posisi semula. Sifat kerja otot yang kedua yaitu sinergis. Nah, sinergis ini adalah otot yang kontraksinya itu bisa menimbulkan gerak searah. Contohnya itu pada pronator teres dan pronator quadratus, atau otot yang bisa menyebabkan telapak tangan menengadah dan juga menelungkup. Selanjutnya, mekanisme gerak otot. Nah, dari hasil penelitian dan pengamatan dengan mikroskop elektron dan difraksi sinar X, nah Hansen dan Huxley 1955 itu mengungkapkan bahwa teori kontraksi otot yang disebut model sliding filament. Nah, model sliding filament ini menyatakan bahwa kontraksi itu didasarkan adanya dua set filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan juga filamen miosin. Nah, rangsangan yang diterima oleh asetilkolin ini bisa menyebabkan aktomiosin mengerut atau berkontraksi. Selanjutnya itu ada kelainan yang terjadi pada otot manusia. Yang pertama itu ada atrofi otot, yaitu penurunan fungsi otot yang disebabkan karena ototnya itu mengecil atau karena kehilangan kemampuan untuk berkontraksi, misalnya itu lumpuh. Yang kedua ada distorsi otot. Nah, penyakit ini tuh diperkirakan merupakan penyakit genetis atau keturunan yang bersifat kronis pada otot anak-anak. Ya, selanjutnya ada hipertrofi otot. Nah, yakni kelainan otot yang menyebabkan otot itu menjadi lebih besar dan lebih kuat karena sering digunakan. Misalnya itu para binaragawan. Selanjutnya ada hernia abdominal. Nah, kelainan yang terjadi apabila dinding otot abdominal itu sobek dan bisa menyebabkan usus melorot masuk ke rongga perut. Selanjutnya ada kelelahan otot karena kontraksi secara terus-menerus yang bisa menyebabkan kram atau kejang. Selanjutnya ada tetanus. Nah, tetanus ini sebuah penyakit yang bisa menyebabkan otot itu menjadi kejang karena adanya infeksi dari bakteri tetanus tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.